Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Dokter baru kepada Dr. Ahmad Irfan Hanifuddin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada beserta jajaran, Dekan FKKMK Universitas Gadjah Mada beserta jajaran, Guru Besar dan anggota Senat FKKMK Universitas Gadjah Mada, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, segenap Direktur Rumah Sakit Jejaring, Kepala ID DI Yogyakarta, Ketua Ikatan Alumni atau yang mewakili Kagama FKKMK UGM, Bapak Ibu Rohaniawan, para dosen, staf, dan karyawan FKKMK UGM. Dan tentunya yang kami muliakan, ayahanda dan ibunda tercinta, para orang tua dokter baru FKKMK, bangun hingga tertidur kembali, semua atas rahmatnya. Begitu pula kesempatan dan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini, semua atas kuasanya. Kita yang hadir dalam acara ini, semua sama rendah di hadapannya. Untuk itu, mari sejenak kita mengingat kembali segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, agar kita termasuk manusia yang pandai bersyukur. Menilas balik nikmatnya, harusnya kita mengingat beberapa tahun yang lalu, saat kita semua berkumpul di sini sebagai mahasiswa baru. Dari sana perjalanan kita ini bermula. Dengan segala karunia-Nya, kita dapat mengenyam pendidikan kedokteran di universitas terkemuka milik bangsa. Mungkin masih teringat ketika melihat wajah sumringah orang tua anaknya diterima di Universitas Gadjah Mada. Tak sadar dari mata mereka tertetes bulir-bulir bahagia. Dari sorot mata mereka ada harapan yang tersemat. Kelak anaknya menjadi dokter yang hebat. Mereka yang senantiasa berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka yang berusaha menyediakan segala kebutuhan kita, walau berada nun jauh di perantauan sana. Ayahanda dan ibunda, maafkan kami yang mungkin jarang mengabari kondisi diri ini. Sabar menanti kami, memaklumi jika kami tidak ada di sana karena harus berjaga. Ayahanda dan ibunda, di tanah Yogyakarta ini, kami berguru pada dosen-dosen yang luar biasa. Mendidik kami tanpa lelah dan selalu terjaga ikhlasnya. Memberikan kami keteladanan, baik di ruang kuliah maupun di hadapan pasien. Seperjalanan kami di sini, sebagian gurunda kami harus berpulang pada ilahi. Sebelum beliau-beliau dapat menyaksikan kami di sini, anak-anaknya yang dahulu diemongnya mengikrar janji pada hari ini. Jasad mereka mungkin pergi dari dunia ini, tetapi tuah dan nasihat mereka selamanya terpatri dalam sanubari.
Perjalanan ini juga tidak akan mencapai puncaknya tanpa bantuan para staf kependidikan di sana yang mengurusi administrasi kami yang begitu bejibun. Para staf kebersihan yang setiap pagi menyiapkan ruangan hingga kami nyaman. Bapak Ibu Satpam yang berjaga sehingga kami belajar dengan dilingkupi rasa aman. Ayahanda dan ibunda, di tempat ini kami dididik untuk menjadi pengabdi kemanusiaan. Di sini kami bertemu dengan teman-teman dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, dan kebudayaan. Berdinamika di sini kami belajar. Kita tidak harus satu agama untuk bisa dianggap saudara. Kita tidak harus berkerabat untuk bisa bersahabat. Kita tidak harus sesuku untuk baru mau membantu. Berbeda pendapat adalah hal biasa, bukan alasan saling menghina, tapi sebagai alat memperluas wawasan dan cakrawala. Teruntuk rekan-rekan yang saya banggakan, ingatlah hari-hari perjuangan, di saat mungkin hasil tak selalu sesuai dengan pikiran, tangis dan peluh selama proses mengejar angan-angan. Tak jarang pula terbersit dalam bayangan, apakah diri ini sudahi saja semua harapan? Ingatlah saat-saat kau dengan sahabatmu seakan saling bersahutan. Jangan berhenti di sini, kawan. Mari kita hadapi semua ke depan. Pahit, getir telah jadi makanan selama persiapan berbagai ujian dan kesulitan. Semua kita hadapi bersama bergandeng tangan. Semoga kisah itu semua menjadi cerita kita bersama penuh dengan kenangan. Pengingat di masa depan bahwa setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Bahwa setiap kau merasa sendirian, selalu ada kami, kawanmu seperjuangan. Kawan, mengingat itu semua menunjukkan bahwa kita tidaklah sempurna. Maka bersyukur dan berterima kasih pada mereka yang telah membantu kita adalah satu keharusan. Rekan-rekan yang saya cintai, hari ini kita mengikat sumpah untuk berkomitmen pada kesejawatan, kemanusiaan, dan amanah keprofesian. Mulai hari ini, pada kita yang tidak sempurna, resmi terikat gelar dokter di nama. Teringat dahulu pesan dekan kita, Prof. Ova, untuk menjadi dokter yang profesional, kita butuh 3 perkara. Yang pertama, head atau knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, hand atau skill atau keterampilan. Dan yang paling penting dan jangan dilupakan adalah heart, hati, etika, dokter yang beretika. Rekan-rekan, memang selamanya kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik. Seorang dokter yang baik. Tersematnya gelar ini bukanlah alasan untuk menjadi arogan atau menjadi orang tanpa belas kasihan. Akan tetapi menjadi orang yang penuh dengan kerendahan hati dan kesantunan. Gelar dokter bukan alasan berpuas diri dengan ilmu yang sudah dimiliki,
masih ada jenjang berikutnya menanti. S2, doktor, spesialis, profesor. Jadilah padi yang makin berisi, makin merunduk. Jadilah orang baik dimanapun nanti kakimu berpijak. Berbuat tanpa harap pujian, menolong demi kemanusiaan. Jangan berhenti lantaran cercaan atau kritikan. Rekan-rekan sekalian, di luar sana, Ibu Pertiwi sedang menanti kehadiranmu. Pertempuran terus masih berkecamuk. Peperangan terhadap ketidakadilan, kesengsaraan, dan penderitaan. Pandemi belum jua reda dengan segala konflik yang mengikutinya. Kawan, mari buka mata kita lebar-lebar. Negeri ini sedang membutuhkan Anda. Belum selesai kita dengan problema persebaran dokter yang tidak merata. Anak gizi buruk masih merana di mana-mana. Dan rakyat jelata, sakit, tak berobat karena biaya. Mewujudkan bangsa yang adil, makmur, sejahtera. Mari kita resapi pesan alma mater kita tercinta. Untuk itu kawan, marilah kita semua bersatu, bangun cita kita untuk bangsa yang maju. Kawan, setelah titik ini kita akan menyebar terpisah di berbagai arah. Jalan yang akan ditempuh mungkin juga akan berbeda arah. Ada yang mengambil porsi sebagai klinisi dan akademisi. Mungkin juga ada yang mengambil jalan politisi, menteri, atau pemimpin negeri ini. Jangan kau lupakan janji kita pada hari ini dan pesan ini, kawan. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tuhan, dengan asma-Mu kami bersumpah,
Kami yang rapuh lagi lemah, bersimpuh padamu agar kuat hati di setiap langkah. Memegang tiap bait ikrar dengan amanah. Jangan kau bolak-balikan hati ini hingga kami tega berkhianat. Baik dalam pikir, sikap maupun tabiat. Terakhir, sejawat sekalian, mulai sekarang kita akan menjalani hidup sebagai seorang dokter yang tiap detiknya terhitung detik pengabdian, yang setiap ucap, sikap, dan tindaknya terikat dengan sumpah luhur profesi ini. Mari kita lakukan yang terbaik, hiasi hari-hari ke depan dengan prestasi dimanapun engkau mengabdi. Tarik nafas panjang profesi ini hingga habis masa pengabdian kita, hingga tutup usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semuanya. Yogyakarta, 13 Oktober 2020, atas nama 120 dokter baru Universitas Gadjah Mada, Viva Medica, Viva Gadjah Mada, Jaya selalu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.